Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ciptakan generasi milenial yang cakap digital dan berkarakter. Kami dari SMA Negeri 1 Kauman Tulung Agung. Kekuatan teknologi semakin meningkat, maka potensi dan juga bahaya dari teknologi akan semakin meningkat pula. Menurut BR Sosial, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 73,7% dari penduduk di Indonesia per Januari 2022, atau setara dengan 201,57 juta penduduk. Oleh karena itu, kami dari Tim Pro sangat-sangat setuju akan mosi perdebatan kita pada kali ini. Kenalkan, saya Hurina Fazakofiah, selaku pembicara pertama dari Tim Pro. Saya Aprilia Ayu Wulandari, selaku pembicara kedua dari Tim Pro. Saya Nadif Atta Edi Nugroho, selaku pembicara ketiga dari Tim Pro. Sebuah teknologi bisa menjadi sebuah kapak jika berada di tangan seorang penjahat patologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kali ini kita dihadapkan dengan mosi kita yang sangat luar biasa, yaitu Dewan ini percaya bahwa kebebasan berpendapat di media sosial perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti ujaran kebencian dan juga misinformasi. Dewan juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang dimiliki semua orang dalam menyuarakan dan berekspresi mengenai pendapatnya. Dan mengingat negara kita merupakan negara dengan aturan politik demokratis di mana seluruh warga mendapatkan hak berbicara yang sama. Hal ini berlaku selama pendapat mereka masih dalam ranah yang positif. Lalu dibatasi pada mosi kali ini adalah ketika masyarakat mulai menyuarakan pendapat yang sudah di luar batas. Batas yang saya maksudkan adalah ketika masyarakat tidak lagi menyuarakan pendapat dengan tujuan menasehati atau memberi saran, tetapi masyarakat malah bersuara untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Inilah yang disebut dengan penyalahgunaan dari media sosial. Penyalahgunaan merupakan keadaan di mana kita menggunakan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak seharusnya. Salah satu bentuk penyalahgunaan dari media sosial ini adalah seperti yang sudah dikatakan pada mosi kita pada kali ini, yaitu salah satunya yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi dari suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, dan juga hinaan dengan tujuan yang negatif kepada pihak yang dituju. Selain itu ada misinformasi. Misinformasi di sini adalah informasi yang memang tidak akurat dan juga tidak benar, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi ini benar. Dewan juri yang saya hormati, kami selaku Tim Pro menyatakan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini. Tetapi sebelum itu, mari kita ketahui maksud dari mosi yang sebenarnya. Kebebasan berpendapat memang diperbolehkan di negara kita sejak perubahan dari sistem otoriter menjadi sistem demokrasi seperti sekarang. Namun, Dewan Juri yang saya hormati, maksud dari kebebasan ini adalah selama kita masih sesuai dan juga sejalan dengan norma, aturan, dan juga hukum yang berlaku di masyarakat. Dan dibatasi yang dimaksud di mosi ini ketika pendapat itu sudah berlebihan dan juga merujuk ke tindak kriminalitas. Perlu saya tekankan lagi bahwa dewan yang kami maksudkan adalah pemerintah kepada seluruh pengguna media sosial. Walaupun negara kita menjunjung tinggi prinsip demokrasi, perlu kita ketahui dalam suatu negara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan hukum yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Sehingga prinsip rule of law tetap berjalan semestinya. Prinsip rule of law sendiri adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara di mana negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar hukum yang berlaku. Sehingga tidak akan adanya penyalahgunaan yang dapat merugikan individu, kelompok, organisasi, atau instalasi lainnya. Maka Dewan atau pemerintah harus bahkan perlu
perlu untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial di era digital sekarang. Dewan juri yang saya hormati, kami selaku tim pro menyatakan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, didukung dengan poin yaitu Indonesia merupakan negara demokratis di mana seluruh rakyatnya memiliki hak berbicara dan juga menyuarakan pendapat yang sama. Tetapi selama pendapat itu masih sejalan dengan norma, hukum dan juga aturan yang berlaku di masyarakat. Negara demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi di mana kita berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya konflik dalam kehidupan yaitu dengan menyalahartikan sebuah kata. Kata yang biasa sering kita salah artikan yaitu memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus yang terjadi, baik bentuk sebuah protes hingga berujung tindakan yang akhirnya dikenakan tindakan pidana. Seperti yang kita ketahui, mengapa kok mosi ini ada sekarang? Yang kita ketahui yaitu pada zaman dulu, tepatnya pada zaman Orde Baru, Indonesia terkenal dengan negara yang otoriter karena pemerintah secara terang-terangan membatasi masyarakat dan media massa dalam penyampaian opini. Keterbatasan dalam hal ini nyatanya membuat permasalahan sosial antar warga negara jarang terjadi karena pemerintahan otoriter yang dibangun oleh Bapak Soeharto mengundang rasa takut dan kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal buruk pada diri mereka apabila melakukan pelanggaran. Seperti yang kita ketahui, setelah mengalami masa-masa sulit pada zaman itu, muncullah era reformasi. Era reformasi di mana nyatanya banyak terjadi peristiwa di mana para individu melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan laporan WR Sosial, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 73,7% dari total penduduk per Januari 2022 atau sekitar 201,57 juta penduduk. Dewan juri yang saya hormati, perdebatan pendapat di media sosial pasti sudah tidak asing lagi di benak kita. Bahkan hal tersebut terjadi hingga terkadang berujung ke hate speech. Ironinya lagi saat kita sadar pendapat yang mereka bela tidak sepenuhnya tepat dan mereka tidak sadar. Dari bukti yang saya katakan tadi sudah kita tahu bahwa hampir seluruh warga Indonesia adalah pengguna media sosial. Hasil riset Badan Pusat Statistik tahun 2021 di mana 88,9% anak Indonesia mulai mengakses internet untuk bermain media sosial pada saat mereka berusia 5 tahun. Dari sini kita tahu bahwa anak-anak belum mengerti secara utuh mengenai peran media sosial karena edukasi yang belum merata. Emosi maupun pemahaman anak-anak itu belum stabil, hingga belum mengetahui riset, cara beretika, memilih mana yang baik dan buruk untuk dikonsumsi dari media sosial. Tentu, ini sangat perlu untuk adanya pembatasan dari media sosial. Dewan juri yang kita hormati, seperti yang kita ketahui tadi, dari sini kita tahu bahwa kebebasan berpendapat dapat menjadi bumerang bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Contoh lainnya yaitu berita hoaks atau berita palsu. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita hoaks atau berita palsu yang sering disebarkan tanpa bukti yang valid. Menurut Kominfo, diketahui ada 800.000 situs di Indonesia yang menunjukkan tanda-tanda telah menjadi penyebar berita hoaks. Bukankah jumlah tersebut tidaklah main-main dan sangat mengkhawatirkan? Maka dari itu, perlu adanya solusi-solusi dari hal-hal yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Dewan juri yang saya hormati, seperti apa yang dikatakan oleh pembicara kedua kami yang mengatakan bahwasannya banyak sekali contoh dan praktik-praktik penyalahgunaan di media sosial seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Yang salah satunya yang tadi disebutkan adalah berita hoaks. Dewan juri yang saya hormati, perlu saya tekankan kembali bahwasanya di sini saya akan memaparkan contoh berita hoaks tersebut. Seperti apa contohnya dan bagaimana berita hoaks tersebut. Yang pertama adalah Perang Dunia Ketiga, yang dimana Perang Dunia Ketiga saat ini beritanya banyak sekali beredar di media sosial. Padahal kenyataannya
Perang Dunia Ketiga saat ini tidak terjadi, dan bahkan berita Perang Dunia Ketiga sudah sangat-sangat lama beredar di masyarakat. Dewan juri yang saya hormati, berita yang kedua yaitu adalah pada saat pemilu kemarin. Di mana pada saat pemilu kemarin banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Seperti halnya berita-berita yang mengatasnamakan kubu-kubu antara 01 dengan 02 atau 02 dengan 03, begitupun dengan sebaliknya, guna untuk menjatuhkan salah satu kubu. Dewan juri yang saya hormati, sangat banyak sekali dampak akibat berita hoax, misinformasi, dan ujaran kebencian seperti ini. Bagaimana dampaknya dan apa dampaknya? Yang pertama adalah terjadinya kegaduhan di masyarakat. Masyarakat menjadi kurang percaya akan berita-berita yang beredar di kalangan publik saat ini. Masyarakat menjadi kurang mampu untuk memahami bagaimana konsep dari berita tersebut. Dewan juri yang saya hormati, lantas bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah demikian? Di sini kami dari tim Pro juga memaparkan berbagai solusi yang perlu untuk saya jelaskan pada argumen saya berikut ini. Yang pertama, apabila solusi tersebut atau kegiatan tersebut belum terjadi, maka yang pertama kali dilakukan adalah dengan memberikan edukasi atau pendidikan dan kesadaran moral. Siapa yang diberikan? Maka para pengguna media sosial. Supaya apa? Supaya mereka mengerti batasan-batasan di mana mereka harus menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Lalu solusi yang kedua, Dewan Juri yang saya hormati, adalah pengawasan. Pengawasan oleh siapa dan di mana? Pengawasan oleh orang-orang yang terkait. Seperti halnya kita mengambil contoh yang pertama adalah pengawasan orang tua terhadap anaknya. Contoh yang kedua adalah pengawasan guru terhadap muridnya. Dan yang ketiga adalah pengawasan pemerintah terhadap rakyatnya. Dewan juri yang saya hormati, itulah solusi-solusi yang dapat saya sampaikan apabila tindakan-tindakan tersebut belum terjadi. Lantas bagaimana apabila tindakan tersebut sudah terjadi? Dewan juri yang saya hormati, perlu adanya hukum yang mengatur. Seperti yang dikatakan dalam istilah hukum, dalam bahasa Latin itu dikatakan culpue puna par esto, dalam bahasa Latin, yang artinya jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, di sini, di dalam negara kita adalah negara demokrasi, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Akan tetapi, Dewan Juri yang saya hormati, perlu juga adanya batasan-batasan di mana kita harus tahu di mana itu boleh atau tidaknya kita mengeksplor atau menyuarakan pendapat kita. Seperti halnya yang ada dalam pasal kita atau dalam undang-undang UU ITE, bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 2016, yaitu dengan pidana selama 6 tahun lamanya dan denda sebesar 1 miliar. Dewan Juri yang saya hormati, perlu saya tegaskan kembali bahwasannya kami dari tim Pro sangat setuju akan mosi perdebatan kita pada kali ini. Karena apa? Karena berbagai poin dan argumen yang melatar belakangi kami menyetujuinya. Yang digaris besari, yang pertama adalah soal kebebasan. Kebebasan memang perlu, tetapi di poin yang kedua yaitu penyalahgunaan itu juga perlu dibatasi. Sekian, terima kasih.